Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa di channelnya Imam on Seven, channelnya tempat berbagi dan berbagi. Sekarang kita akan memasuki pembelajaran yang keempat di tema 1, subtema 1, kelas 6. Nah, muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah IPS dan SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu menambah informasi dua negara ASEAN terkait kondisi geografis. Lalu kita juga akan berlatih keterampilan membuat patung dengan membuat bentuk dari adonan mainan plastisin. Nah, kita akan mempelajari buku tema 1 di halaman 49 sampai 54. Bandingkan kondisi geografis dua negara di Asia Tenggara. Nah, berikut peta Asia Tenggara. Kita perhatikan, di sini ada 10 negara Asia Tenggara atau ASEAN. Oke, mulai dari Myanmar, kemudian Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, lalu Laos, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Berikut ini keadaan geografis negara-negara di Asia Tenggara atau ASEAN. Kita di sini mulai dari Indonesia, kemudian Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam. Letak astronomis masing-masing negara, yaitu Indonesia ada di 6 derajat bintang utara, 11 derajat bintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Iklimnya tropis. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi oleh garis khatulistiwa. Indonesia dilalui dua sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan Mediterania, sehingga Indonesia memiliki banyak gunung api. Indonesia juga diapit beberapa lempeng besar yang mengakibatkan wilayah Indonesia terjadi rawan gempa. Kemudian Malaysia adalah negara yang terdiri atas dua kawasan, yaitu kawasan Malaysia Barat yang diliputi bentukan pegunungan, serta Malaysia Timur yang sempit dan berawa-rawa, serta sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Kemudian Singapura luasnya hampir sama dengan Jakarta, sekitar 664 km persegi. Keadaan alam Singapura pada umumnya relatif datar, akan tetapi di beberapa tempat dijumpai perbukitan. Kemudian Brunei Darussalam iklimnya tropis, kemudian terdiri dari wilayah yang terpisah juga, wilayah barat dan timur, dikelilingi oleh wilayah Malaysia. Wilayah barat merupakan dataran rendah berawa-rawa. Kemudian pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas, dan wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Kemudian Vietnam, secara garis besar geografis Vietnam terdiri dari wilayah daerah pegunungan utara, delta Sungai Merah, barisan pegunungan Annam yang berhubungan dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, kemudian garis pesisir pantai yang sempit antara baris pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan, juga delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Negara berikutnya yaitu Kamboja. Di Kamboja terdapat aliran Sungai Mekong. Nah, sampai sekarang Sungai Mekong merupakan aliran sungai terpenting di Kamboja. Selanjutnya adalah Laos. Laos merupakan negara Asia Tenggara yang tidak memiliki laut, atau terkenal dengan the Lock Country. Kemudian Myanmar
Myanmar terbentuk dari dua lipatan pegunungan sebelah barat dan sebuah patahan di blok sebelah timur. Keduanya berjajar dari utara ke selatan. Jajaran barat mencakup deretan pegunungan Lenta, Bukit In, dan pegunungan Arakanyoma yang diliputi hutan-hutan lebat. Kemudian di Thailand. Nah, sungai yang terkenal di Thailand yaitu Chao Phraya. Lalu yang terakhir ada Filipina. Di Filipina terdapat dua pulau besar yaitu Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Nah, Filipina juga memiliki gunung berapi yang masih aktif. Filipina juga dilalui oleh deretan pegunungan Sirkum Pasifik. Oke, setelah kamu membaca informasi di atas, kamu bisa melengkapi diagram Venn. Nah, seperti ini kita akan membandingkan dua negara. Contoh, kita akan bandingkan Indonesia dan Malaysia. Oke, persamaannya Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki iklim tropis. Kemudian merupakan rumpun Melayu. Lalu letak geografis Indonesia ada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur barat. Malaysia 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai 20 derajat bujur timur. Kemudian Indonesia dilalui dua sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan Mediterania. Dan Malaysia terbagi dua kawasan, yaitu kawasan barat dan kawasan timur. Kemudian Indonesia memiliki banyak gunung api dan Malaysia memiliki sungai pendek dan berkelok-kelok. Membuat patung dari tanah liat atau plastisin. Ini patung merupakan penuangan ekspresi, ide, dan gagasan ke dalam karya seni rupa 3 dimensi. Pada zaman modern, patung banyak digunakan sebagai media ekspresi dan kegiatan spiritual. Perkembangan seni patung pada zaman modern meliputi aspek teknik, bahan, dan bentuk. Nah, dalam membuat patung, kita membutuhkan alat dan bahan yang sesuai. Alat yang biasa digunakan berupa butir, meja putar, cetakan, palu, dan pahat, serta amplas. Untuk bahan-bahan dapat dikelompokkan menjadi bahan lunak dan bahan keras. Contoh bahan lunak, tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Contoh bahan yang keras yaitu batu, kayu jati, dan marmer. Ini ada contoh karya patung plastisin dari teman kita, yaitu Zahra Anindya Altafonisa dari kelas 6C SDN Karangtengah 7. Nah, bahan-bahan yang perlu disiapkan sebagai berikut: tepung terigu, garam, minyak goreng, air hangat, dan pewarna makanan. Kemudian bahan-bahannya dicampur, kecuali pewarna makanan. Lalu setelah selesai dipisah-pisah dan dikasih pewarna makanan pada bagian tersebut. Oke, seperti ini caranya. Dicampur. Nah, setelah dicampur pewarna makanan, hasilnya akan seperti ini. Lalu dibuat patung menggunakan kreativitas masing-masing. Nah, teman kita ini sudah berhasil membuat karya dari plastisin. Nah, seperti ini hasil akhirnya. Nah, kalian pun bisa mencobanya di rumah dengan cara-cara seperti yang tadi dijelaskan. Selamat mencoba!
Berikut hasil karya patung dari plastisin yang sudah dibuat oleh teman-teman kita di SD Karangtengah 7. Nah, mereka membuat plastisin dari bahan-bahan yang sudah ada di buku tema 1 pembelajaran kedua. Nah, ini tugas mereka di pembelajaran kedua. Hasilnya bagus-bagus bukan? Ya, sesuai dengan kreativitas masing-masing. Nanti teman-teman juga bisa mencobanya di rumah. Nah, seperti ini hasilnya dengan bahan-bahan yang ada di rumah tentunya. Dan juga dengan dampingan orang tua. Ya, ini hasil kreasi teman-teman kita kelas 6C dari SDN Karangtengah 7. Ya, ada bentuk orang ya. Terus bunga juga. Kemudian ini ada bentuk Patrick ya, temannya SpongeBob. Nah, ini ada gurita ya. Ya, silakan dicoba di rumah dengan didampingi oleh orang tua. Kesimpulan yang kita dapat hari ini yaitu sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Lalu kita juga dapat menyimpulkan seni patung adalah penuangan ekspresi, ide, dan gagasan ke dalam karya seni rupa 3 dimensi. Alat-alat yang biasa digunakan untuk mematung yaitu seperti butir, meja putar, cetakan, palu dan pahat, serta amplas. Dan bahan-bahan yang biasa digunakan untuk membuat patung dikelompokkan menjadi bahan lunak dan bahan keras. Jangan lupa kerjakan latihan soalnya ya, ada di buku paket dan juga bisa kalian kerjakan secara online. Selamat mengerjakan. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.